Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Hani Anggraini dengan NPM 2042301146. Saya dari kelas 3E, Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai aplikasi komputer selaku untuk memenuhi tugas mata kuliah aplikasi komputer dengan dosen pengampu yaitu Pak Rio Magister Komputer. Nah, dengan judul materi kita yaitu aplikasi komputer, apa sih komputer itu? Komputer adalah suatu perangkat elektronik yang dapat digunakan untuk mengolah data sesuai dengan prosedur yang telah dirumuskan. Nah, sebelumnya sehingga menghasilkan informasi bermanfaat bagi penggunanya. Nah, definisi komputer ini adalah alat elektronik yang terdiri dari rangkaian berbagai komponen yang saling terhubung sehingga membentuk suatu sistem kerja. Nah, komponen itu apa saja sih? Komponen sistem komputer menurut Kominfo pada tahun 2019, yaitu sistem komputer terdiri dari 3 komponen. Yang penting yaitu yang pertama hardware atau perangkat keras. Hardware merupakan perangkat keras yang kasat mata dan memiliki wujud fisik yang dapat diraba, dilihat. Nah, hardware pada komputer sendiri terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada input device atau perangkat masukan. Yang termasuk dalam input device ini adalah keyboard yang seperti ini, keyboard yang kalau di komputer itu terpisah. Keyboard yang kedua itu ada mouse, terus ada webcam dan scanner. Nah, fungsinya yaitu sebagai alat untuk memasukkan berbagai data dan juga perintah pada komputer. Yang kedua, ada processing device atau perangkat proses. Processing device adalah perangkat yang berfungsi untuk mengelola berbagai data yang berasal dari input device tadi. Nah, yang termasuk dalam processing device tadi adalah CPU. Nah, CPU ini yaitu Central Processing Unit. Nah, peranan CPU ini sangat penting di dalam sebuah komputer karena otak dari sistem komputer itu sendiri. Nah, yang ketiga ada output device atau perangkat keluaran. Nah, perangkat keluaran atau output device adalah perangkat yang memberikan atau mengeluarkan hasil dari data yang masuk dan yang telah diproses. Nah, contoh dari output device ini adalah monitor, printer, handphone, speaker, webcam, dan mikrofon. Nah, yang terakhir yaitu stronger device atau perangkat penyimpanan. Adalah alat yang digunakan untuk menyimpan berbagai data. Perangkat penyimpanan terdiri dari 2 macam, yaitu internal stronger dan external stronger. Contoh dari internal stronger adalah hard disk dan RAM. Nah, sedangkan external stronger misalnya yaitu CD, DVD, flash disk, memory card, seperti ini, dan lain-lain. Nah, komponen kedua yaitu software atau perangkat lunak. Adalah komponen tak kasat mata atau yang tidak dapat dilihat. Nah, software ini dibagi menjadi 3, yaitu software sistem, software aplikasi, dan software tambahan. Nah, software sistem ini merupakan software utama yang sangat penting karena bertugas mengatur komponen pada komputer secara menyeluruh. Contohnya yaitu Windows XP, Windows 2000, Windows 7, Linux, iOS, dan lain-lain. Sedangkan software aplikasi adalah kategori untuk software yang digunakan oleh user untuk menyelesaikan sebuah tugas tertentu. Contohnya web browser, itu game, WA, Instagram, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah software tambahan. Adalah software yang menjalankan tugas-tugas khusus atau tambahan sekaligus melindungi hardware atau perangkat keras tadi. Contohnya itu data recover, disk defragmenter, skin saver, backup, dan lain-lain. Nah, yang komponen terakhir adalah brandware. Brandware yaitu orang yang menjalankan atau
mengoperasikan komputer. Contohnya yaitu programmer, sistem analisis, operator, administrator. Saya sendiri juga sebagai berlanjut. Nah, terus cara kerja komputer itu bagaimana sih? Cara kerja komputer yaitu yang pertama, mengambil informasi atau input. Yang kedua itu ada penyimpanan informasi. Yang ketiga adalah mengolah informasi atau pemrosesan. Dan yang terakhir adalah menyimpan informasi atau penyimpanan. Tadi kita sudah mengetahui tentang cara kerja komputer. Terus kita akan lanjut ke materi sistem operasi. Apa itu sistem operasi? Sistem operasi merupakan perangkat lunak. Nah, perangkat lunak dari software bertindak sebagai antarmuka antara pengguna komputer, kemudian dan perangkat keras komputer serta mengontrol pelaksanaan semua jenis program, termasuk menjalankan perangkat lunak aplikasi seperti program-program pengolahan kata, penjelajah web, dan lain-lain. Nah, jenis-jenis sistem operasi ini yang pertama, yang komputer ada DOS, terus ada Windows, terus ada Linux, dan terus ada Mac atau OS, Mac OS. Nah, yang untuk smartphone atau handphone ada Java, Symbian, BlackBerry, Android, iOS. Nah, tadi sudah dijelaskan tentang jenis-jenis sistem operasi. Kita akan lanjut ke bagian aplikasi software. Apa saja sih aplikasi software yang ada di komputer? Salah satunya ada Microsoft Word. Ada yang tahu Microsoft Word? Microsoft Word merupakan aplikasi sebuah program pengolahan kata atau word processor yang dibuat oleh Microsoft Corporation. Nah, program ini biasanya digunakan para pemakai komputer untuk kegiatan tulis menulis. Fungsi Microsoft Word itu membuat surat, membuat dokumen, dan mengkoreksi kata-kata. Nah, jadi ini adalah tampilan antarmuka pada aplikasi Microsoft Word. Dapat kita lihat ada berbagai banyak fitur-fitur pada Microsoft Word dan menu-menu yang terdapat pada Microsoft Word. Salah satunya tab Home. Nah, tab Home ini berisi beberapa perintah yang umum, biasanya untuk mengcopy, untuk mempaste, dan untuk mengubah teks, mengubah jenis teks. Terus ada untuk mengubah ukuran teks, mengecil, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada tab Insert yang menyisipkan gambar, grafik, tabel, bentuk ke dalam dokumen. Nah, selanjutnya ada tab Draw. Tab Draw ini untuk mencoret-coret. Kalau bahasa kita itu untuk mencoret-coret pada dokumen yang salah, untuk mengkoreksi lah ya. Nah, selanjutnya ada tab Design. Tab Design ini untuk format-format, termasuk untuk format dokumen, efek, dan perbatasan dapat memberikan dokumen desain yang cantik. Selanjutnya ada tab Layout. Tab Layout ini adalah halaman tata letak atau bisa kita sebut sebagai untuk mengubah ukuran dokumen seperti kertas A4, A3, HPS, dan lain-lain, dan juga untuk mengatur margin pada dokumen. Nah, selanjutnya ada tab References. Nah, tab References ini tab yang bisa kita gunakan untuk membuat daftar isi otomatis, daftar pustaka otomatis. Nah, tadi itu ada beberapa cara tentang materi Microsoft Word. Selanjutnya ada Microsoft Excel. Tadi kalau Microsoft Word tadi pengolahan aplikasi untuk pengolahan kata. Kalau Microsoft Excel adalah sebuah program atau aplikasi yang berfungsi untuk mengolah angka atau menggunakan spreadsheet yang terdiri dari baris dan kolom untuk mengeksekusi perintah. Intinya yaitu untuk mengolah angka-angka. Nah, ini adalah bentuk antarmuka pada aplikasi Microsoft Excel. Nah, caranya itu kita ingin mengetik misalkan daftar
kas kelas 3E. Jadi kita blok kelas 3E sampai jadi kita blok dari bagian A sampai bagian E. Lalu untuk supaya tulisannya ada di tengah, itu kita tekan merge center. Jadi jadinya seperti ini. Cara membuat tabelnya, kita arahkan cursor ke bagian A, terus kita tarik sampai bagian mana, kolom berapa yang ingin kita buat. Contohnya seperti ini. Lalu kita klik yang dekat namanya bottom. Untuk tabel kita klik all border, jadinya tabel. Selanjutnya kita langsung ke isi nama ini, kelas, npm, jumlah. Nah, sudah seperti ini. Mungkin ini khas total, kita tulis total. Cara biar supaya garis ini menghilang, yaitu kita blok dari total sampai ke kolom C, terus kita klik merge center, jadinya seperti ini. Excel ini mempunyai beberapa rumus, contohnya hutang anak kelas 3E. Contohnya seperti ini. Haruto kelas 3E hutangnya 289, baru bayar 233. Jadi cara menghitungnya yaitu kita klik sama dengan, terus kan pada hutangnya si Haruto ini ada di kolom C. C-nya bagian 5. Jadi kita tekan C5. Nah, kalau misalkan hutang pas dibayar itu jadinya dikurang, berarti kurang. Nah, kolom bayarnya ada di kolom D, yaitu kita klik D dan pada barisan ke-5, jadi 5. Tinggal kita enter. Jadi sisa hutangnya 59.000 lagi. Untuk mempermudah, kita arahkan cursor ke ujung kolom dan kita tarik sampai ke bawah. Berarti sisa hutang anak kelas 3E Haruto ada 56.000 lagi, Yoshi ada 668 dan sampai ke bawah. Nah, terus tabungan anak kelas 3E. Tadi kan kalau untuk mengurang kita menggunakan sama dengan D rumus. Kalau untuk pengurangan kita menggunakan rumus sama dengan D, C, menggunakan rumus tanda minus. Kalau misalkan tabungan, rumusnya plus. Jadi seperti ini contohnya. Itu sama dengan C, kolom C, terus barisnya ke-14 ya, barisnya ke-14. Lalu kalau misalkan tambah, itu ditambah ke D14. Jadinya seperti ini. Kita tinggal tarik aja. Terus ada pengeluaran. Terus ada penggelaran. Terus ada uang penggelaran PGSD. Jumlah siswanya 31. Per orangnya itu 40.000. Jadi hasil dari 40 ini kita kalikan 31 orang. Jadi rumusnya seperti ini. Sama dengan B
kanan kolomnya ada di bagian B. Jadi B24 dikali. Nah, kalau misalkan perkalian kita gunakan simbol bintang. Itu. Sudah kita klik, terus kita klik C karena uangnya ada di uang pengeluarannya pada kolom C dan barisnya pada pada baris 24. Terus kita enter. Jadi pada kelas 3E seluruh uang pengeluarannya sejumlah 1.240.000. Kita tinggal tarik saja ke sampai bawah. Nah, ini total dari pengeluaran seni. Uang pengeluaran seni PGS Expo. Terus pemenang senam kreasi. Kan pada pemenang nama grup Treasure juara 1 hadiahnya 3 juta, jumlah orang 10. Nah, total per orangnya itu kita menggunakan rumus garis miring untuk pembagian per orang, yaitu sama dengan garis miring sama dengan kolomnya C pada C32, C32 terus simbol garis miring C D32. Lalu kita enter. Nah, jadi per orangnya member Treasure itu mendapatkan uang 300 per orang. Lalu kita klik ke bawah. Nah, klik ke bawah. Jadi kalau Blackpink mendapatkan per orangnya 500.000, sedangkan Baby Monster per orangnya dapat 142.000. Kalau misalkan perjumlahan, kita menggunakan simbol plus. Sedangkan kalau untuk pengurangan, kita menggunakan simbol min. Kalau misalkan untuk perkalian, kita menggunakan simbol bintang untuk perkalian. Dan yang terakhir untuk pembagian kita menggunakan simbol garis miring untuk membagi hasilnya tadi. Jadi itu rumus dasar pada Excel. Nah, tadi kita sudah mengetahui rumus-rumus pada Microsoft Excel. Tadi ada rumus untuk jumlah, untuk pengurangan, pengalihan, pembagian. Lalu yang terakhir ada Microsoft PowerPoint, adalah software yang dipakai untuk merancang bahan presentasi dalam bentuk slide. Untuk membuat PowerPoint, kita klik aplikasi PowerPoint. Lalu kita pilih template yang kita inginkan, contohnya seperti ini. Create. Kita klik ini. Ini judul aplikasi komputer. Ini untuk judul, ini untuk subjudulnya. Contohnya kelompok 1. Terus ingin menambahnya, kita klik new slide. Kita pilih template yang kita inginkan seperti ini. Terus untuk mempercantik template PowerPoint kita gunakan desain, bisa gunakan desain, draw, insert untuk menambahkan foto atau video. Terus untuk transisinya saya sering menggunakan more. Untuk melihat hasil PowerPoint-nya, kita klik pada yang seperti ini, simbol seperti ini. Ini PowerPoint yang kita buat tadi. Saya lebih suka membuat PowerPoint di aplikasi lain. Contohnya aplikasi Canva. Ini PowerPoint yang saya buat menggunakan aplikasi Canva karena memiliki banyak template-template yang menarik menurut saya. Kita lihat.
Ini salah satu PowerPoint yang saya buat di aplikasi Canva. Sebenarnya sih banyak aplikasi-aplikasi pembuat PowerPoint yang lainnya, tidak harus menggunakan aplikasi Microsoft PowerPoint. Nah, jadi kita sudah mengetahui tentang aplikasi software pada komputer. Artinya, contohnya tadi Microsoft Word untuk pengolahan kata, Microsoft Excel untuk pengolahan angka, dan Microsoft PowerPoint untuk presentasi, untuk tugas presentasi atau PowerPoint presentasi. Manfaat komputer itu apa saja sih? Nah, manfaat komputer itu banyak banget. Salah satunya yang pertama tadi, komputer sebagai sarana mempermudah kerja. Kita membuat laporan, membuat presentasi, dan membuat hasil laporan seperti makalah, keuangan, dan lain-lain. Yang kedua itu, komputer bisa menjadi alat hiburan. Kemudian kita ingin menonton video dari YouTube, untuk mendengarkan lagu bisa dari komputer. Yang ketiga, ada komputer bisa menjadi sarana informasi untuk mencari info berbagai dunia. Dan yang keempat adalah komputer bisa menjadi sarana pendidikan. Contohnya sebagai saya mahasiswa PGSD, komputer ini berguna banget untuk mengerjakan tugas-tugas seperti makalah, proposal, atau skripsi nanti. Terus, dan yang terakhir, komputer bisa menjadi sarana komunikasi. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai aplikasi komputer. Mungkin ada salah dari perkataan saya mohon maaf. Kalau saya mohon ampun, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.